warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-Mukarram Kiai Ustadz Angku Sahindral SH, ada Ustadz Faris, ada Ustadz Sugianto, dan para asatid yang dimuliakan Allah. Semoga beliau-beliau sehat dan lancar seterusnya. Lancar urusannya, lancar rizkinya, lancar jodohnya. Di sini banyak anak-anak yang baru, MTS maupun aliyah. Mungkin satu amalan kecil, ya, mudah-mudahan bisa tertajam atau di dalam hati kita masing-masing dan bisa diamalkan. Tapi sebelum ke sana, kita tengok kita berapa bulan yang lalu kita masuk Muharram. Muharram itu adalah tahun hijrah, tahun kebangkitan. Anda masuk di sini juga hijrah dari MTS ke aliyah, dari SD ke MTS, atau dari MA ke perguruan tinggi kampus. Jadi masalah hijrah ini itu memunculkan atau memberikan satu analisa, satu pengertian, satu pemikiran yang sangat dalam, ya. Dari sisi misalnya, ya saya mohon maaf dari Al-Fakir, dari politik, dari siasat, karena sarjana ilmu politik ngomongnya politik, ya. Nah itu sangat dalam ternyata, ya. Hijrahnya Rasul itu memberikan peradaban yang sangat besar. Kemarin diskusi di sini saya tuh mau tanya itu sebenarnya, atau kritik terhadap penulisnya. Cuman udah nggak, pertanyaan pertama nggak diberikan lewat. Nah mau pertanyaan kedua udah dipanggil sama pimpinan karena ada simulasi untuk akreditasi besok tanggal 26-27. Jadi masih terpendam, ya. Nah, apa makna yang waktu itu di sini diskusi tentang meluruskan persepsi khilafah, ya, itu luar biasa. Khilafah itu mata kuliah saya ajarkan ke para mahasiswa fikih siasat, ya. Dalam fikih siasat itu salah satu buku wajibnya adalah Imam Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan kitab itu dari abad 600-700 Masehi. Islam kan kalau di Masehi kan 571, ya. Abad 66. Nah, saya mau nanya dari sisi 3 analisis kepada penulis. Sistem khilafah dari analisis sejarah seperti apa? Nah, gitu kan. Di pisau analisa sejarah bagaimana? Yang pertama, saya mau nanya itu, teman saya belum. Yang kedua, saya akan nanya dari analisis sistem pemerintahan, sistem politik dan pemerintahan itu seperti apa? Saya mau tanya, sekarang kalau misalnya ada nggak pemikir Islam ahli Islam menelurkan teori sistem? Nah, sekarang kita udah pokoknya Islam semua, harus namanya Islam semua, nggak boleh yang barat itu haram. Nah misalnya nih, yang berbau barat haram, yang berbau, nah saya ingin menempatkan pada objek, karena ilmu pengetahuan itu harus objektif, ada objeknya, sistematis, tersusun sistematis, ya, terstruktur, dan berlaku universal. Itu syarat. Kalau ilmu dianggap ilmiah, maka harus 3 syarat itu. Nah itu yang betul mau saya tanyakan dari sisi analisa sistem bagaimana.
Yang ketiga, dari analisis pustaka. Itu bagaimana? Referensinya bagaimana? Nah, saya lihat di buku itu daftar pustaka nggak ada, fotonya sedikit minim. Ya. Padahal kalau kita tengok dari sisi pustaka ya, tentang khilafah itu ada. Ini teman-teman yang anak MTS nyambung nggak sama ngomong ini? Enggak. Nyambung nggak? Nggak nyambung, gimana diterusin atau apa? Ini Pak Arif ngomong apa ini ya? Khilafah sistem sejarah. Ya dinikmati aja ya. Nanti kalian kalau mendengarkan pasti paham ya. Nanti kaitan dengan hijrah tadi. Ya. Nah, 3 analisa mau saya tanya. Kalau nanti ya sih, kalau nggak sekarang ya nanti pasti akan saya tanyakan 3 itu. Nah, kaitannya dengan kalian, nah ini anak-anak ya, kita sambungkan dengan amalan yang kecil ya, sambungan amalan kecil yang bisa diraba, dilihat, diukur dan bisa dilakukan, bisa dirubah saat ini. Ya. Kalau tadi yang berat nih ya, harus pakar, harus dosen, harus guru, oke lah. Kita simpan dulu ini. Nanti kalau ada diskusi lagi, saya akan buka itu. Nah sekarang kalian ya, kita semua anak-anak yang terutama yang baru ya, anak MTS dan Alia. Kalau kalian bersuci itu bersih atau tidak? Dijamin bersih atau tidak? Atau semua yang batin? Karena saya melihat di WC sana masih pesing ini di depan. Kalau WC-nya masih pesing berarti bersucinya belum benar. Dipastikan belum benar. Itu amalan kecil, ya, cuman cebok. Cebok pun cebok. Kalau istilahnya 1 per 2 kalau istilahnya. Kalau orang tablik itu 1 per 2. Kalau saya mau 1 mau 2 nih. 1 ya. Kalau buang air kecil 1 kan. Kalau gede 2 ya. Nah. Itu amalan kecil. Orang masya Allah kalau apalagi di stasiun di kanan kiri tembok pesing semua. Masya Allah. Ya kita anggap kalau tahu coba. Tahu nggak konsekuensinya, resikonya? Kalau ceboknya nggak bersih, tahu apa? Ya najis, setelah najis kenapa? Dampaknya apa? Akibatnya apa? Dampaknya akan mendatangkan siksa kubur. Coba apa hubungannya cebok dengan siksa kubur? Karena waktu itu ada Rasulullah datang di satu pekuburan dengan sahabat, ada teriak-teriak orang di dalam kuburnya, pemakaman. Sahabat bertanya, itu kenapa teriak-teriak ya Rasul? Nah, jadi ada tafsir yang dicontohkan, ya, dibuat pelajaran. Ada 2 masalah kalau dia mendatangkan siksa kubur. 2 amalan bisa mendatangkan siksa. Pertama, suka mengadu domba. Yang kedua, ceboknya nggak bersih. Loh. Mengadu domba itu berat loh, ya kan? Sanksinya berat. Amalan berat, jahatnya sangat jahat orang mengadu domba itu. Dan akibatnya tadi, ketika masuk kubur disiksa sama Allah. Karena apa? Ceboknya nggak bersih. Nah, sekarang kita tengok nih, siapapun kita, anak-anak, utama sih anak-anak yang kalau yang mudah-mudahan yang lama bersih. Sekarang yang baru MTS kelas 1 dan MA kelas 1. Tengok cebok kalian bersih atau tidak. Kalau belum, cepat bersih. Nah, caranya dengan berjongkok. Ya. Yang sini dipepet, ini dilolosin. Agak disenggarin. Jadi masuk ke lubang. Dan terus menerus setelah itu ini Habib Rizik pernah dicontohkan sampai sedemikian itu loh. Di YouTube-nya itu dicontohkan terus karena penting itu. Ini perkara penting. Kita ngomong negara, ngomong sistem, ngomong khilafah, ngomong ceboknya gak bersih gimana? Masya Allah.
Nah, sekarang mau berubah atau mau menunggu nanti dikubur di baru oh iya dulu Pak Arif ngomong waktu di Al-Istiqomah baru sadar setelah disiksa baru sadar tuh, baru paham mau berubah sekarang apa nanti nunggu kubur dulu. Mau berubah sekarang apa nunggu dikubur? Nah, kalau sekarang, nah berarti langsung dirubah hijrah. Nah kaitannya dengan hijrah tadi harus hijrah dalam arti bersuci, toharoh ya. Ini amal kecil mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Paham? Kalau ini paham ya? Paham. Sekarang saya tanya, ada sampel survei. Sekarang yang saat ini, detik ini kencing sambil berdiri berapa orang? Coba angkat tangan. Yang kencingnya sambil berdiri 1, ada lagi? Nggak apa-apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih banyak. Nah, guru fikihnya gimana nih? Kalau dia berdiri ngetes, otomatis di dindingnya pasti ada percikan najis. Kalau percikan najis sampai ada orang nyenggol kena najis, gimana? Itu amalan kecil mudah, tapi kalau nggak dipraktekkan, masya Allah ya, mendatangkan mudarat. Bukan sekarang, nanti dikubur. Nah sekarang kalian mau merubah sekarang apa nanti dikubur? Atau nanti di padang mahsyar? Karena di surat Al-Fajr gini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Baru sadar ketika nanti di padang mahsyar, betul dipahala lagi. Kenapa dulu saya waktu di dunia nggak berberes-beres dalam masalah fikih, toharah, masalah nah, itu diingetin di surat Al-Fajr. Fayawma la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Kalau udah di sana itu adabnya tuh nggak main-main, udah adab waktu masya Allah. Setuju dirubah hijrah dalam bertoharah untuk buang air? Setuju? Nah, detik ini juga harus hijrah ya. Nggak ada yang berdiri. Untuk apa? Menghindari, ya selain sunnah juga menghindari tadi najis. Urut terus ya. Jangan sampai pokoknya usaha terus. Ini kadang walaupun bersih, kadang-kadang masih ada keluar netes. Ya terus, makanya saya agak lama, mohon maaf nih kalau saya lagi di kamar lama karena memastikan tetesan terakhir itu nggak ada gitu. Ya. Ada kadang celana tertentu harus dipakai, celananya dilepas kadang-kadang nggak jadi nggak harus karena untuk menjaga itu. Ya ada yang nggak perlu, ada yang perlu. Saya lihat jenis celana. Untuk apa? Agar suci. Innal yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah ya, ini dari bagian infirodi, bagian yang kecil ini kita rubah. Ya, amalan sunnah kita rubah semua, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau kita merubah sunnahnya infirodi bagus, maka merubah negara itu akan mudah. Ya. Karena apa? Karena penduduknya amanu wattaqau. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu jaminannya akan kalau semua penduduk sunnah semua, mengamalkan sunnah semua, menghidupkan sunnah semua, ya, nanti turun barakah dari langit dan bumi. Ini negeri Zamrud Katulistiwa. Ya. 2 riset membuktikan negeri ini kaya. 2 penelitian di tahun 80 oleh Profesor Mubiarto dengan udang di daerah Laut Arafura, dan 2012 belum lama ini oleh Universitas Thailand milik Raja Chulalongkorn University membuktikan negeri ini sangat kaya ya. Jadi udang di Laut Arafura itu kalau diekspor, dipanen, diekspor, itu hasil ekspor bisa ngasih makan seluruh rakyat Indonesia gratis.
Menurut profesor, ini penelitian bukan asal bicara. Jadi penduduk Indonesia itu ke dapur tidur ibadah, tidur ibadah, masuk surga. Ya apa? Ada ibadahnya, ada tidurnya, ada dapur sumur masjid misalnya. Udah masuk surga semua. Makanya ditanggung oleh negara. Hanya dari satu blok Laut Arafura, tempat Komodor Yosudarso tenggelam, ditenggelam oleh Belanda. Itu lautnya, udangnya sangat besar, banyak, dan bisa mengasih makan seluruh Indonesia. Kaya ini. Lalu di tahun 2012, Universitas Chulalongkorn juga meriset dari perkebunan saja, pertanian dan perkebunan itu mendatangkan, kalau dikonversi ke gulden Belanda, ke dolar Amerika, lalu ke rupiah, 2.000 triliun per tahun. APBN kita 3.700 sekian. Kaya. Tapi kenapa negeri kaya ini masih angka kayak miskinnya banyak, utangnya banyak? Kenapa? Karena Ibu Pertiwi minus berkah. Ibu Pertiwi minus berkah. Mengerikan. Negeri yang kaya karena tidak amanu wa taqau, maka minus berkah. Ya ada bagian blok-blok tertentu, tapi ini secara keseluruhan, Indonesia secara keseluruhan. Saya pernah di Thailand Selatan. Negeri Thailand bukan orang Muslim ya, negeri Thailand bukan orang Muslim. Itu Thailand menurut saya negeri yang sangat berkah. Bukan Muslim, bukan, ini negeri kafir loh. Kok bisa berkah? Kenapa coba? Karena ada bagian provinsi di Thailand Selatan, dari Patani, Yala, ya, ada lagi satu lagi. Pokoknya ada Yala, ada Patani, ada satu lagi. Saya menyaksikan sendiri, bukan dari dongeng. Oh, kenapa ada jambu Bangkok, ayam Bangkok, semua serba Bangkok. Begitu kan? Benar kan? Kenapa yang namanya Bangkok mesti besar, bagus? Rahasianya itu karena di Thailand Selatan itu, subhanallah, itu aman wa taqwa, tertolong. Nggak cuma di Thailand, jadi negeri Thailand tertolong oleh dari Thailand Selatan itu. Gunung yang sangat besar itu, saya perjalanan darat dari Thailand ke Kuala Lumpur itu masih asri. Peta pemandangannya cakep itu, subhanallah, masih asri. Kalau di Indonesia sudah pasti oleh pemilik modal itu, pasti untuk dijadikan tuh pabrik semen, atau udah pasti di dunia. Karena masya Allah. Nah, oleh karena itu kalian yang punya KTP, ada yang punya KTP 2024, jangan salah milih pemimpin. Sudah cukuplah Indonesia menderita. Sudah cukup Indonesia menderita. Ibu Pertiwi menangis, sudah cukup. Ya, harus selama Indonesia berdiri belum pernah dipimpin oleh, ya ada waktu itu Perdana Menteri misalnya Muhammad Nasir, Burhanuddin dari Masungi, ada. Tapi kan pimpinan tertinggi masih presiden. Jadi belum ada yang secara top leader Indonesia padahal orang Muslim terbesar, tapi belum pernah yang dari kalangan Islam gitu. Yang banyak dari nasionalis, kalau nggak nasionalis, sekuler nasional, itu aja bolak-balik. Belum ada nasionalis Islam, belum pernah. Pimpinan tertinggi negara ini dengan sistem presidensial, kekuasaannya sangat terbatas, kekuasaannya sangat besar, presidensial sistem ini harus, ya, kita rapatkan barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Bangunan yang teratur, Islam membentuk barisannya yang teratur. Kita rapatkan barisan untuk memilih pemimpin yang Islam, yang adil. Islam pasti adil, belum tentu keislamannya tinggi, ya. Setuju? Ya, kembali ke tadi anak-anak, jangan lupa hijrah ya dalam hal masalah yang tohar itu tadi, bersuci tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Segala kebenaran dari Allah Ta'ala, segala kekurangan dari Al-Faqih sendiri.
Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.